Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bahas hari ini tentang sistem periodik unsur, di mana pada hari ini kita akan mengulas kembali berkenaan dengan konfigurasi elektron. Lalu ada yang kedua itu berkenaan dengan diagram orbital. Yang ketiga itu berkenaan dengan bilangan kuantum. Dan terakhir, kalian bisa mengukurkan golongan dan periode. Ya. Nah, sebelum lanjut ke tahapan ini, kita coba lihat tentang apa itu sistem periodik unsur. Nah, ini adalah bentuknya. Dan kalian bisa membeli ini di banyak ya, bisa di fotokopi dan sebagainya. Nah, untuk sistem periodik unsur itu ada dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Nah, untuk golongan A itu ada yang di ujung kiri, ini ya. Ini hanya diisi oleh 1A dan 2A. Nah, ini merupakan blok S. Ya. Lalu lanjut ke 3B. Kenapa mesti 3B? Bukan 1B, gitu ya. Nah, golongan B ini disebut dengan blok SD. Ya. Nah, karena S itu 2, D itu mulai dari 1, maka kita mulai dari 3B. Sampai pada 2B. Nah, ada 8B itu memiliki 3 kolom. Ya. Lalu lanjut lagi di golongan 3A sampai golongan 8A. Nah, ini disebut dengan blok SP. Ya. Blok SP. Nah, yang bawah ini merupakan sesuatu yang berada pada sistem ini, bukan di luar dari sistem ini. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini lihat, ada lantanida sampai LU ya. Itu tuh adalah unsur yang berada pada bagian sini. Karena kepanjangan, maka dipecah nih keluar supaya bentuk dari SPU ini teratur, ya. Lalu ada ini, ada C gitu ya. Ini aktinida ya. Aktinida ini merupakan unsur yang berada pada di sini sebelum RF, sehingga karena dia kepanjangan kita buat di luar gitu ya. Nah, ini dia merupakan sistem periodik unsur. Nah, hari ini kalian akan belajar mengenai bagaimana penentuan dari letak golongan dan periode suatu unsur di dalam sistem periodik unsur. Oke. Baik, kita awali pada konfigurasi elektron, mengingatkan kembali pada materi kita sebelumnya ya. Bapak berikan materi ini pada saat video ya. Nah, sekarang kita akan coba buat dulu yang namanya sistem konfigurasi elektron. Nah, banyak hal cara untuk menghafalnya, namun Bapak di sini akan mengajarkan dalam menghafal 3 huruf ya. Nah, pertama kita mulai dari S, P, ya. Lalu SPS, gitu ya. Lalu DPS, lalu DPS kembali, baru F dan DPS kembali. Ya. SSP, SPS, DPS, DPS, F, DPS. Nah, setelah kalian hafal urutan hurufnya, maka kita bubuhkan angka 1 sampai 7 pada S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Lalu P itu mulai dari angka 2. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Lalu untuk D itu 3. 3, 4, 5.
baru F itu adalah 4. Nah, karena kita kemarin telah belajar mengenai orbital S itu dia memiliki satu kamar. Lalu P itu dia memiliki 3 kamar. Lalu D itu kita memiliki 5 kamar, gitu ya. 5 kamar. Lalu di F kita memiliki 7 kamar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, setiap kamar itu diisi oleh 2 elektron yang berbeda arah. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Begitupun dengan F. Cara ngisinya gini ya. Isi dulu kamar yang kosong, baru lengkapi. Ini sama ya, isi dulu kamar yang kosong, baru lengkapi ya. Ini juga sama, isi dulu nih kamar yang kosongnya, baru lengkapi ke bawah ya. Nah, seperti ini. Oke, nah dari sini kita akan melihat yang namanya jumlah elektron. Berarti si S itu punya jumlah elektronnya itu 2 elektron. Sedangkan di P, karena dia 3 kamar dan masing-masing kamar 2 elektron, maka dia adalah 6 elektron. D itu 10 dan F itu 14. Nah, angka ini kita bubuhkan di atas dari konfigurasi yang kita buat. S berarti dia 2, ini 2, ini 6, ini 2, ini 6, ya karena P6. S yang 2, ini yang 10, ini 6, ini 2, ini 10, ini 6, ini 2, ini 14, ini 10, ini 6, dan ini 2. Sebenarnya banyak, konfigurasi masih panjang ya, tapi kita batasi sampai sini. Ya. Oke, ini berkenaan dengan konfigurasi. Nah, ini sebelum ulangan ataupun pada saat ulangan kalian siapkan supaya nanti tidak bingung menentukan konfigurasi elektronnya. Ya. Nah, kita cek lagi kemarin ya. Pak, kemarin juga kita pelajari bilangan kuantum. Ya. Contohnya bagaimana? Ya. Kalau S itu dia apa dan sebagainya. Kita coba buat contohnya ya. Contoh nih, Bapak punya suatu unsur P dengan nomor atomnya itu 15. Bagaimana kita cara untuk membuat konfigurasi elektronnya? Nah, di sini kalian jumlahkan pangkatnya, lalu sampai 15, dan itulah konfigurasinya. 2 tambah 2 itu 4, tambah 6 itu 10, tambah 2, 12, tambah 6 itu 18. Nah, ini kelebihan. Oke, berarti kalian di sini udah menuliskan 1S2, 2S2 itu 4, 2P6 itu 10, 3S2 itu 12. Nah, supaya 15, maka P yang kalian tuliskan itu tidak 6. Karena angka 6 ini angka maksimum. Berarti kalian bisa menuliskan 3P-nya itu 3P, 3. Ya. Nah, sampai sini bagaimana? Ada yang tanyakan membuat konfigurasi? Jelas, Pak. Ya, jelas. Intinya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat diagram orbitalnya, Pak? Bapak sengaja akan buat dari awal ya sampai akhir. S itu dia satu kamar. Kita buatkan kamarnya 1 ya. 2S juga sama, satu kamar juga. Ya. P itu 3 kamar. Buatkan 3 kamar. Itu tugas yang kemarin ya. S itu satu kamar dan P itu dia 3 kamar. Nah, selanjutnya kalian isi dengan elektronnya. Karena S itu 2, berarti dia atas bawah. Full ya. S juga karena ada 2 elektron, berarti atas bawah juga. P dia 6, atas dulu isi, baru ke bawah. S2 berarti atas bawah juga. P3, nah 3, dia itu ada 3 elektron, berarti kan isinya cuma 3. Yaitu atas 1, 2, dan 3. Cukup itu ya. Cukup sampai 3 saja. Nah, lalu ditanya lagi sekarang nih ya sama Pak. Berapa jumlah orbital
yang terisi elektron. Ya, ada berapa jumlah orbital yang terisi oleh elektron? Ya, kita hitung sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9. Pak, orbital itu apa? Orbital itu kamar atau kotak-kotak yang berisi elektron. Mau berpasangan atau mau tidak berpasangan. Ya. Yang berikutnya lagi, Bapak tanya sama kalian, nanti diulangan ya. Berapa jumlah elektron yang berpasangan? Cari nih yang kotaknya itu atas bawah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 berarti. Ya. Yang berikutnya lagi, berapa elektron yang tak berpasangan? Ya. Cari kotak di mana diisi oleh 1 elektron saja. Berarti yang paling kiri kanan ya. 1, 2, 3 berarti dia 3 elektron. Ya. Lanjut lagi sekarang. Berapa bilangan kuantumnya? Nah, kalau dia ditanyakan bilangan kuantum, kalian ambil orbital yang paling kanan. Berarti 3P, 3. Selanjutnya kalian isi. N itu apa, Pak? N itu angka depan. Berarti N-nya 3. L itu apa, Pak? L itu dia hurufnya. Karena dia P, maka L-nya itu 1. Pak, kok 1 sih? Dari mana? Nah, L itu tuh adalah dari S, P, D, F. Nah, dimulai dari angka 0. Berarti kalau S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Itu dihafalkan. Lalu apa itu M? M itu kalian buat dulu kotak, hingga ada kotaknya. Lalu kalian cek di kamar berapakah elektron yang terakhir kalian buat. Nah, Pak di sini, Pak. Nah, karena ini 3 kamar, berarti yang tengah itu 0, yang kanan itu positif 1. Berarti M-nya itu adalah plus 1. Ini salah, nggak usah warnanya. Plus 1 ya. Nah, berikutnya lagi, berapa S-nya? Nah, S itu ya lihat arahnya. Apakah dia ke atas atau ke bawah? Karena yang digambar itu ke atas, maka dia adalah plus setengah. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Jelas, Kak. Ya, kalau tidak ada, coba Bapak buat contoh yang lain deh, gitu ya. Oke, kita akan buat contoh yang lain. Kita tentuin juga yang namanya NLMS-nya, lalu jumlah ininya ya. Kita punya, kita besar dulu ruang lingkup ini. Ya. Oke, Bapak punya contohnya itu kalian ditanyakan adalah FE26. Berapakah konfigurasinya? Berarti 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, kalau tambah ini 30 kelebihan. Oh, berarti saya mau tuliskan, Pak, dari sini aja. 1 S2, 2 S2, 2 P6, lalu ada 3 S2, lalu ada 3 P6, lalu ada 4 S2, dan 3D. Karena ini baru 20, berarti 3D-nya 6, supaya 26. Nah, maka kalian buat kotaknya agak banyak lagi sekarang. Ini 1, yang D itu dia kotaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, isilah isilah kotak tadi dengan elektronnya. Oke. Nah, coba. Nah, ini 6, Pak, berarti dia full. Ini 2 berarti atas bawah. Ini 6 berarti 1 isi ya. 2,
3, 4, 5. Nah, kalau udah full ke kanan, kalian isi ke kirinya, yaitu 6. Ya. Nah, kita tahu, oh berarti elektron terakhir yang kita gambar di sini. Gitu ya. Cek sekarang, pertanyaan pertama itu berapa jumlah orbital yang terisi elektron. Ya. Nah, berarti berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kamar yang terisi elektron. Baik dia berpasangan atau tidak. Berikutnya, berapakah jumlah pasangan dari jumlah elektron berpasangan ya? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Berapakah elektron yang tak berpasangan? Itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Itu ya, itu caranya. Berikutnya, berapakah bilangan kuantum elektron terakhir pada konfigurasi dari 26Fp? Nah, kita ambil nih 3D 6. 3D 6. N-nya itu adalah 3. L-nya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena D-nya itu adalah 2. Ingat, L itu, S itu 0, P itu 1, D itu 2 ya. Lihat dulu ya. Kalau N itu lihat angka depannya. M itu adalah 6 elektron, berarti kan cek sini. Oh, ini Pak udah. Nah, yang terakhir itu kalian gambarkan itu di sini. Ingat, setiap orbital itu yang tengah itu kamarnya itu kamar 0. Maka semakin kiri dia semakin negatif. Oh, berarti dia di kamar negatif 2. Sekarang kalian di sini M-nya di negatif 2. S-nya, karena dia digambarnya ke bawah, maka dia hasilnya negatif setengah. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan nggak sampai sini? Kalau cukup jelas, oke, kita next ya ke bahasan berikutnya. Oke. Nah, selain dari konfigurasi ini, ternyata ada namanya penyederhanaan konfigurasi. Nah, penyederhanaan ini itu digunakan, itu golongan gas mulia. Oke. Nah, kita gunakannya itu gas mulia. Gas mulia itu ialah golongan dari 8A. Oke. Nah, siapa aja golongan 8A? Itu adalah helium, neon, heboh negara Arab, argon, gitu ya, krypton, xenon, dan radon. Apa kalau hafalnya gini, heboh negara Arab karena serangan ranjau, gitu ya. Ini nomor atonya 2, ini 10, 18, ini 36, ini 54, ini 86. Ya. Nah, ternyata ketika Bapak gambarkan, posisi dari helium itu berada di sini. Oke. Lalu posisi neon itu kan 10 tuh. Cobain 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Oh, di sini berarti neon. Lalu argon 18, berarti di sini argon. Oke. Lalu berikutnya lagi, di sini adalah krypton. Lalu coba hitung lagi sampai 54. Oh, di sini ada xenon. 54, 56, 70, 86, 86 berarti. Oke. Kecuali helium, ini semua itu berakhiran pada P6. Sehingga kalian bisa membuat dia sebagai penyederhanaan. Oke. Nah, coba lihat yang Fe ini. Sebenarnya Fe ini kita bisa buat konfigurasinya jadi seperti ini ya. Oke. Fe ini adalah, oke, karena dia 26, lalu angkanya itu dekat sama 2, ini 10, bisa jelas ya. 18, ini 36, ini 54, dan ini 86. Nah, 26 itu dekat sama 18. Berarti kalian bisa dalam kurung argon. Nah, berarti kan baru sampai sini nih. Ini semua dari sini sampai 18
ini kita jadikan dia adalah anggur. Sisanya tuliskan sama kalian 4S2, 3D, 6. Boleh kayak gitu ya. Nah, itu dia tentang penyederhanaan konfigurasi. Nah, muncul lagi istilah di sini, golongan dan periode. Oke, kita bagi dulu ya. Nah, ada namanya golongan. Dalam konfigurasi elektron, golongan itu ada dua, yaitu golongan A dan golongan B. Kalau kalian buat konfigurasinya 1s2, 2s2, dan berakhir pada orbital S, maka dia adalah golongan A. Lalu kalau nanti kalian buat konfigurasi berakhir pada orbital P, ujungnya ya, maka dia adalah golongan A. Ya. Nah, golongan A berapanya? Kayak 1AK, 2AK, atau 3AK. Nah, caranya bagaimana? Kalau akhirannya S, maka kalian cek pangkatnya. Berarti dia golongannya. Karena S itu ada 2, jadi bisa 1A atau 2A, tergantung pangkatnya. Lalu kalau dia akhirannya itu adalah P, maka pangkat P ini kalian jumlahkan dengan pangkat si S-nya. Wajib gitu ya. Contoh nih, kalian berakhir pada S2 P5. Berarti karena akhirnya P, maka pangkat P5 ini 5 dijumlahkan dengan S yang tadi pangkatnya 2. 5 tambah 2 jadi itu 7. Berarti dia golongan 7A. Ya. Nah, kalau dia golongan B, itu ketika konfigurasinya berakhiran pada orbital D. Maka pangkatnya juga sama, jumlahkanlah dengan pangkat dari S. Contoh ini ya, nah ini dia akhirannya itu D, berarti dia itu golongan B. Lalu berapa B? Pangkatnya kalian jumlahkan. Ya. Karena ini 6 dan ini 2, berarti dia golongan 8B. Ya. Nah, di B itu ada keunikan. Kalau ada jumlah X tambah Y-nya itu 8, 9, atau 10, maka dia itu termasuk ke dalam golongan 8B. Tadi ya, dilihat di B itu ada 3 kolom, 8B-nya ya. Jadi pangkat X tambah Y jumlahnya itu 8, 9, atau 10, berarti dia 8B. Kalau dia itu 11, maka dia itu 1B. Dan kalau dia jumlahnya 12, maka dia itu adalah 2B. Oke? Dan golongan itu dituliskan menggunakan huruf Romawi. Lalu sekarang ada namanya periode. Oke? Periode. Apa itu periode? Itu ialah kulitnya. Oke? Jadi kalian bisa melihat berapa periodenya itu ialah kulitnya. Di mana? Atau Bapak seringkali mendefinisikannya itu sebagai angka depan terbesar. Ya. Nah, contoh kita lihat ya supaya lebih jelas. FE ini terletak di mana? Buat nih konfigurasinya sampai 3D6, Pak. Karena akhirannya D, maka dia itu golongannya adalah golongan B. Nah, berapa B? Karena dia akhirnya D, maka pangkatnya jumlahkan dengan S. 6 ditambah 2, jadinya 8. Lalu periodenya berapa? Periodenya itu adalah angka depan yang paling besar. Ini angka depannya 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, ini 4, ini 3. Yang paling besar itu dimiliki oleh 4. Maka dia periodenya periode. Itu ya. Sampai sini bagaimana? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melihat contoh soal? Bapak mau nanya itu teh yang di golongan 11 teh berarti masuknya ke 1B ya, Pak? Iya, betul. 1B. Oh, itu 1B. Oke, Pak. Iya. Kasih. Oke, siap. Yuk. Ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Biasanya kelas yang lain itu banyak yang nanya abang teh.
dikit-dikit nanya. Sok, di sini juga jangan sungkan ya. Tanyakan aja supaya jelas ya. Oke, sok siapa ada nanya nggak? Aku mau nanya. Boleh Lana, gimana? Kan yang golongan B kalau 8, 9, 10 masuknya 8. Berarti kalau di bawah 8 nggak ada kelompoknya. Misalkan 5 berarti 5B aja gitu, Pak. Nah, betul gitu. Sip, bagus ya. 1 B, 3 3B, 4 B, 3 4 5 6 7 itu normal. Di 8 sampai 12 itu tidak normal. Ya, sip, bagus sana ya. Yang lainnya ditanyakan kembali. Tenang ini di record ya, jadi Bapak tahu siapa yang tanya ya. Oke, sudah ada berarti ya. Sudah, kita masuk ke contoh yang lainnya ya. Nah, Bapak akan berikan contoh golongan A, B, yang S, yang D ya. Kita coba lihat konfigurasi yang terjadi. Oke. Nah, Bapak akan mulai dari golongan B saja. Kenapa? Karena ini tanggung nih, udah B ya. Kalau dirubah lagi kan lumayan ya. Nah, oke. Bapak buat contohnya itu adalah CU. CU 29. Oke. Kita buat konfigurasinya. Berarti 29 itu 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 11, tambah 2, 20, tambah 10, 2, 30. Oh, sampai sini berarti ya. Cek. Nih, 1 S2, 2 S2, 2 P6. Sesuaikan dengan apa yang kalian tulis sebelumnya. 3 S2, 3 P6, 4 S2. Nah, di sini berapa nih? 3D 9 jadinya ya. Karena 29 bukan 30. Nah, karena dia 9, maka di dalam orbital D ini ya tidak sampai sini. Ini kan baru 6. Oke, karena baru 6 berarti tambahkan 7, 8, 9. Nah, berarti yang terakhir yang kalian gambarkan itu di kamar ini. Ingat, kalau dia itu adalah adalah D yang tengah 0, semakin kanan itu positif, semakin kiri negatif. Oke. Tentukan jumlah orbital yang terisi oleh elektron. Ada berapa jumlahnya? Coba hitung. Yuk, ada berapa jumlahnya? Dihitung. 15, Pak. 15 kembali ya. Oke, ya, 2 ya. Jadi dia itu ada 15 kamar yang terisi elektron. Hitung aja kotaknya berapa ya. Lalu yang berpasangannya ada berapa? 14. 14. Yang tak pasangannya berarti ada 1. 1. Jumlah ini itu adalah yang ini ya. Jadi sok sama kalian. Yang benar. Oke, nah berikutnya lagi pertanyaan, bilangan kuantumnya berapa? Kalian ambil orbital yang paling luar, paling kanan ya. Berarti 3D 9. N-nya berapa? 3. 3. Ya. D-nya, L-nya berapa L-nya? 2 M-nya cek sini. +1. Oke, +1. Nah, di +1 ya. S-nya? Min. Nah, min setengah ini karena dia panah yang terakhir kalian gambar itu ke bawah. Sekarang kita cek golongan dan periode. Tapi sebelumnya, coba buatkan konfigurasi yang sederhananya. Berarti karena 29 itu dekat dengan 14, kita gunakan yaitu AR. Berarti dari sini sampai sini itu disingkat jadi AR. Nah, yang belum masuk siapa? 4S2 dan 3D9. Ya. Nah, untuk golongannya berapa? Karena akhirnya itu adalah D, maka golongannya itu adalah golongan B. Nah, akhirnya D. Lalu, berapa B dia? Pangkatnya kalian jumlahkan dengan S. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Sesuai aturan, kalau jumlahnya 11, maka dia golongannya 1B. Tuliskan 1B.
Periode itu angka depan terbesar. Jadi 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Oh, yang paling besar ialah yang beres. Ya. Di sini kalian bisa menjawab sekitar 6 soal. Oke, lumayan. 6 soal bisa dijawab ya. Diulang nanti ada di sini. Oke, sampai sini bagaimana? Ada yang ditanyakan kembali? Bapak, aku mau nanya, Pak. Oke, Siti boleh. Gimana, Siti? Itu kan hasil akhirnya itu kan 4 S2, 3 D9, apa yang 29 CU itu. Itu nggak stabil ya, Pak? Harusnya Oh, iya. 4 S1 jadi 3 D10. Iya, sip. Itu nanti akan gitu ya. Nanti akan baru bahas lainnya. Bagus, Siti ya. Nah, jadi kata Siti ada kebocoran. Ternyata ada di golongan B itu yang tidak stabil. Atau bukan stabil, kurang stabil. Ada konfigurasi yang dapat yang lebih stabil gitu ya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, bagus nanti ya. Gitu ya. Nanti bahasnya nanti ya setelah ini. Karena nggak ada space lagi di situ ya. So, yang lain gimana? Tanyakan kembali. Yang ditanyakan kembali. Tidak, Pak. Tidak, oke ya. Karena waktu kita sangat ketat juga ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Bapak ganti ini bukan CU, tapi ganti sama CO ya. Nah, ganti sama CO. Oke. Kita hapus dulu. Ya. Kita hapus dulu. Nah, ya. Oke, nah Bapak punya yang namanya CO. CO ini nomor atomnya 27. Berarti itu sampai ini kan baru 20. Tinggal 3D 7 ya. Supaya dia 27. Dari mana Pak 27? Itu jumlahin aja pangkatnya berapa. Harus 27. Oke. Nah, berarti ini kelebihan. Oke. Nah, berarti kalau 27 sampai di situ ya. Oke, kita gambar ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, di situ ya. Berarti yang terakhir itu ada di sini. Oke. Nah, pertanyaan pertama, berapakah jumlah orbital yang terisi oleh elektron? Ada 15. 15 juga ya. Berapakah yang berpasangan? Cek 12. Ada 12 di sini ya, sampai sini 12. Yang tidak berpasangan berarti berapa? Ada 3 ya. Nah, sekarang tentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir pada konfigurasi 27 CO. Ambil orbital yang paling ujung. Ini 3D7. Berarti N-nya adalah 3. 3. L-nya adalah 2. 2. M-nya lihat di sini. Di mana yang terakhir kalian gambarkan? Di sini ya. Berarti L-nya min berapa? Bukan di sana ya. Salah gambar apa? 1. Nah, di sini ya. Oke. Iya. Supaya dulu. Nah. Oke. Yang terakhir gambar itu di sini ternyata ya. Berarti dia min 1. Oke, dia adalah min 1. Lalu M-nya, karena dia ke bawah, berarti min setengah. Berapakah konfigurasi elektron yang sederhananya? Berarti kalau gitu AR dulu itu menggantikan 1S2 sampai 2, 3P6. Berarti sisanya 4S2, 3D7 itu. Golongan berapa dia? Berarti 2 tambah 7 sama dengan 9. Kalau jumlahnya 8, 9, atau 10, itu masih di golongan 8B. Berarti dia 8B. Karena akhirnya D itu B, jumlahnya 9 itu 8. Periodenya itu angka terbesar di antara mereka. Berarti angkanya ialah yang 4. Ya, seperti itu ya. Nah, kita next ya ke soal yang menunjukkan dia itu golongannya A.
Berarti Bapak akan gambarkan. Nah, kita akan coba persingkat saja, nggak sampai sini ya. Oke. Juga sama. Oke, ini hapus juga, hapus. Hapus juga, ini hapus. Nah, Bapak punya yang namanya Cl. Cl itu nomor atomnya 17. Berarti konfigurasinya dari 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18. Oh, kelebihan, Pak. Berarti si P ini 36. Tidak 6, tapi dia adalah 5. Oke? Bisa dianggap min ya. Bapak semua. Ini 3P5 ya. Berarti kalau 3P5, yang ini isinya full, yang ini isinya itu adalah tidak full ya. Nah, kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini yang terakhir nih. Terakhir itu di kamar yang tengah. Setiap orbital itu yang tengah itu 0. Yang kanan positif 1, yang kiri min 1. Ya. Coba kalian buat konfigurasi yang sederhananya. Karena dia 17, itu nggak bisa pakai AR, itu udah lebih, tapi pakai NE. Nah, NE ini merupakan konfigurasi dari 1S2 sampai 2P6. Ya. Berarti sisanya ialah 3S2 sama 3P5 ditulis kembali setelah N. Ya. Berapakah jumlah orbital yang terisi elektron? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapakah elektron yang berpasangan? Cek yang kamar yang ada 2 elektronnya. 8. Yang nggak berpasangan berapa? 1. 1. Beres ya. Lalu tentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Berarti gambar yang ini. 3P5. Berarti N-nya berapa? N-nya 3. 3. P-nya, L-nya, L-nya 1. 1. M-nya lihat di sini yang terakhir. Oh, di tengah, Pak. Berarti M-nya 0. S-nya min setengah. Oke. Nah, sekarang golongannya berapa? Karena dia akhirnya itu P, maka golongannya itu adalah A, bukan B. Nah, berapa A? Nah, karena akhirnya itu P, maka pangkatnya jumlahkan. Wajib ya, dengan S-nya. 5 tambah 2 sama dengan 7. Berarti dia golongannya 7. Periode itu angka terbesar, angka depan terbesar. 1, 2, 2, 3, 3. Oh, berarti dia adalah 3 periodenya ya. Oke, nah seperti itu cara kita membuat konfigurasi elektron dari Cl. Sampai sini ada yang tanyakan kembali? Ada. Kalau tidak ada, kita buat contoh yang S-nya ya. Oke, Bapak di sini punya yang namanya konfigurasi dari K ya. K19. Berarti kalau K19 ininya berubah, ya ini berubah juga, ini berubah juga, ini berubah dan lain sebagainya. Ini juga berubah. Oke, nah ini juga berubah ya. Berubah. Oke. Berarti dari mana nih? Dari 1, 2 tambah 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20. Berarti oh kelebihan. Kalau kelebihan berarti ini jadi 3S2, 3P6 gitu ya. Gambar ini 3 kamar, jangan lupa. Dan 4S berapa? Space 19. 1 ya. Gambarkan berarti ini atas, 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 ini bawah juga, ini full ya. Ini atas doang. Ya. Buat konfigurasi yang sederhananya. Berarti K19 ini kita buat
19 berarti kita bisa gunain AR. AR. Nah, ini AR nih sampai sini nih. Berarti tinggal 4S1 yang belum dituliskan. Nah, ya. Berikutnya, berapa jumlah orbital yang terisi oleh elektron? Ada? 10. Betul. 25, 25. Berapa yang berpasangan? 9. Yang nggak berpasangan? 1. 1. Berarti, nah itu ya. Lalu NLMS-nya bagaimana? Kita gunakan orbital yang paling akhir. Berarti N-nya ada 4. 4. L-nya 0. M-nya M. 0 juga. Pasti ya 0 ya, karena dia sekamar kan ya. Nah, S-nya? S-nya plus 1,5. Oke, plus 1/2 ya. Golongannya berarti karena dia akhirnya S, maka dia golongannya adalah A. Lalu A berapa? Lihat pangkat S-nya. 1. Jadi kalau akhirnya S itu nggak boleh kalian jumlahkan dengan yang lain. Cukup dia aja. Periodenya ialah angka yang paling besar. Itu adalah 4. Oke, sampai sini dipahami? Paham. Paham, Nah, kalau paham, nah, Bapak akan bahas nih yang berikutnya tentang konfigurasi yang stabil. Ya. Oke, nah ini kita hapus nih semuanya nih. Oke, nah di dalam golongan B, ini ya khusus untuk golongan B ya, karena golongan B itu unik ya. Itu adalah golongan yang akhirnya S dan D ya. Itu pasti dia memiliki orbital D. Nah, orbital D ini kan kita tahu yaitu punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ternyata D ini bisa stabil dalam 2 kondisi. Yang pertama itu setengah penuh, artinya terisinya satu-satu semuanya. Ya, ini setengah penuh dan penuh. Oke, ya. Gitu ya, ini deh. Berarti kalau kalian nanti ketemu nih, contoh ya, ada X24 ya. Berarti kita buat konfigurasinya AR 4S2 3D4. Nah, kalau dia 3D4 itu bisa lebih stabil. Ubah sama kalian menjadi 3D5. Dari mana satunya? Nah, diambil dari S ini. Ya. Jadi kalau di ulangan ditanya manakah konfigurasi yang lebih stabil, berarti kalian isilah yang ini. Ya. Lalu tanya lagi sama Bapak nih ya, berapakah elektron yang tak berpasangan? Berarti kalian dari mana nih? Dari sini. Pakai ini untuk menentukan elektron yang tak berpasangan atau yang berpasangan. Oke? Nah, kalau ditanya bilangan kuantum, itu pakai yang ini. Jadi bilangan kuantum itu ialah gunakanlah konfigurasi yang awalnya. Sedangkan kalau ditanya mana yang stabil, pilih, dan berapa jumlah elektron pasangan, pilih. Berarti ini ya, kita gambarkan. Karena si AR itu udah full berpasangan, ya AR dia. Berarti yang kita gambarkan cukup ujungnya saja. Kalau kayak gini berarti udah berpasangan semua. Nah, S-nya 1 berarti gambarin, berarti dia cuma 1. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ada 6 yang tak berpasangan. Kalau kita gambarin ini kan beda ya. Ini atas bawah. Ini ada 4 ya. Jawabannya adalah 4. Padahal jawaban itu bukan 4, tapi 6. Karena terjadi namanya eksitasi. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini hanya berlaku untuk akhirnya D4 atau D9. Contoh ada X29 ya. Berarti AR 4S1 3D9. 4S1 4S2 ya.
Nah, ini ada lagi konfigurasi yang lebih stabil, yaitu 3D-nya dibuat 10. Satunya diambil dari S. Nah, ini disebut dengan stabil. Tapi kalau ini dengan yang atas, jumlah elektron terpasangnya sama aja, 1 ya. Untuk yang D4 yang agak beda sama ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang menjadi patokannya itu adalah ketika D-nya itu D4 atau yang di sini. Jadi ini itu tuh kalian lebih fokus pada akhirnya itu pada D4 ya. Gimana ya? Pada D4 dan D9 akan berubah konfigurasi ya. Ada juga yang D8 tapi nggak dibahas sampai. Ini ya, jadi seperti ini. Untuk golongan B itu dia penuh itu D5 dan D10, berarti kalau ada konfigurasi akhirnya D4 atau D9, makanya stabilannya berarti kalian buat konfigurasi yang stabil yaitu D5 dan D10 di mana satu elektronnya diambil dari orbital S. Oke, sampai sini dipahami? Ada yang tanyakan? Pak mau nanya Pak, Boleh Salsabila gimana? berarti yang tadi yang apa sih Pak unsur cuprum itu kan yang terakhir kan kata Najmi nggak stabil kan dia akhirnya 9. Nah, terus tadi elektron berpasangannya belum digini-giniin berarti yang tadi salah. Coba jumlahnya. Apa Pak nggak kedengeran? Oh, jumlahnya coba sama atau beda jumlahnya? Yang ini ya, coba soal. Berapa yang terpasangannya coba? Nah, tentuin sama kalian ya, coba ya. Kalau dia yang tadi kan CU-nya 4S2 3D9, itu berapa elektron terpasangannya? 4S1 3D10 berapa? Kalau beda berarti yang tadi salah. Kalau sama berarti yang tadi betul. Ya. Cobain. Oh iya Pak. Oke, nah, sip. Sabila sama cobain sama Sabila ya. Apakah sama atau beda? Oke. Menurut pertama itu sama. Kenapa sama? Karena S yang ini udah full, ini D-nya 9, berarti ada yang satu yang nggak pasangan. Dibuat yang bawah, D-nya udah 10, berarti udah semua full. Ini ada yang setengah pasangan, berarti ini juga satu, ini satu. Gitu ya. Tapi coba buktiin sama kalian ya. Oke, bagus Sabila ya. Ada yang tanyakan kembali? Yang lain? Sudah? Oke, kalau sudah, terakhir ya Bapak, ya. Karena kita sampai jam 8.30 ya, jadi full ya. Mohon maaf, tadi kita delay. Oke, dan video ini Bapak akan tayangkan ke teman kalian kelas yang lain ya. Kemarin Bapak nge-record yang IPA 7, ternyata terhalang sama apa tuh ini? Yang ini nih, yang hitam ini. Nah, ini ya, terhalang. Jadi, nggak bagus ya. Nggak di-record lagi. Oke, nah yang terakhir itu adalah konfigurasi ion. Ini sebenarnya ada di tugas kalian kemarin ya. Oke, maksudnya bagaimana? Yang paling aneh tetap ada di D. Ya, yang A sama B masih gampang ya. Kalau ion golongan A itu akan menjadi konfigurasi dari gas mulia atau 8A gitu ya. Simpel ya. Nanti kita bahas di ikatan ion. Nah, ini yang B yang agak masalah. Contoh nih, Bapak punya Fe ya, 26. Itu adalah AR 4S2 3D0. Nah, ternyata si Fe ini berubah menjadi ionnya itu 2+. Berarti kalau ada ionnya berubah 2+, apa maksudnya? Ada yang tahu? Ketika dia plus maksudnya apa? Keluar 2, Pak. Nah, keluar 2. Keluar 2 ya. Jadi ion itu ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu melepaskan elektron. Berarti elektronnya itu berkurang atau hilang gitu ya. Kalau negatif itu menarik elektron. Berarti elektronnya itu
tambah. Ya. Nah, berarti kalau seperti ini gitu ya. Nah, 2 plus ya. Berarti ada yang hilang. Apakah si S atau si D? Nah, yang hilang duluan itu ternyata adalah S. Kenapa Pak S? Karena dia kulitnya paling luar, yaitu 4 dibandingkan D. Maka konfigurasi yang baru itu adalah jadinya AR 4 S hilang ya. AR 3D 6. Ya. Lanjut lagi di sini Bapak. Gambarkan FE3 plus dan 26. Oh, berarti 3 yang hilang. Ketika 3 yang hilang, maka karena S-nya sudah hilang 2, satu lagi kalian ambil dari D. Ya. Nah, nanti di soal juga akan seperti ini. Oke, jangan sampai bingung ya. Gimana Pak maksudnya? Soalnya itu kalian ada di sini ya, konfigurasi ion. Terdapat konfigurasi ion dari X2 plus itu adalah AR 3D 3D5. Nah, oke, 3D5. Nah, berarti kalian tanya berapa golongan dan periode. Kalau ditanya golongan periode, ini harus diubah dulu ke X yang normal. Karena ini telah melepas 2, supaya dia normal, maka yang dilepas tadi diambil lagi. Sehingga muncul kembali. Nah, kalau dia 2 yang lepas, berarti siapa yang hilang? Ternyata itu adalah orbital dari 4S-nya. Oke? Jadi kalau 2 berarti S-nya masukin kembali. Kalau 3 berarti S-nya masukin, D-nya tambahin 1. Gitu ya. Setelah gini, berarti kan bisa tentuin golongannya. Berarti dia golongan 7B periode. Ya. Jadi golongan itu harus X-nya dalam keadaan netral. Jangan pada saat dia ion. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini kita sampaikan di sini ya. Berarti kita coba sekarang buktikan ya. Buktikannya itu tadi apa aja tuh tadi? Ada yang nulis nggak? Yang tadi itu kita nentuinnya itu CL. CL itu golongan 7A periode 3 ya. Nah 7A tuh ini 7A periode 3. Berarti ini periode itu ya. Masih kalian bingung ya. Ini 1, ini periode nih. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti si CL ini di 3. Cek. Oh iya benar di sini ya. Terus yang FE 8B periode 4. 8B. Oh ini 8B ya. Periode 4. Pada ini ya. CU itu 8B juga. Periode 4 juga. Oh ini ada. Terus si CO lah. CU. Sekarang CU itu 1B periode 4. Oh ini benar ya. Di situ ya. Terus siapa lagi nanti? Siapa lagi kita cari? Masih ingat ya? K ya? 1A periode 4 ya? Oke. Nah, jadi kalian bisa melihat letak dari dia. Kenapa kita bisa harus mengetahui itu, Pak? Karena nanti akan ada soal tentang sifat periodika. Jadi harus bisa. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Nanti ada tugas. Tugasnya Bapak akan kirimkan di grup WhatsApp kalian. Lalu ada absensi yang diisi online ya, akan dikirim juga. So, sekarang nyalakan videonya semuanya. Bapak akan absen kalian ya. Yuk, coba. Yang lain coba nyalakan dulu kameranya. Bapak cek ya. Sabila, oke. Mutiara, oke. Siti, oke. Lana, oke. Kira, oke. Dava, Arfan, Berliana, Anastasia, Risi, oke.
Akila, Nesya, Indi, Evalia, Fikri, Hasna, Nabila. Yuk, yang lainnya bagaimana? Yang gambarnya? Gavin, si Farah, siap. Oke, A2, siap. Yang lainnya yuk. Nazla, Falah, Omar, Marfian, Zahra. Coba sok nyalakan kameranya ya. Oke, Zahra, sip. Ibrahim, oke. Marfian, sip. Nazla, oke. Falah, siap. Paki, oke. Omar, siap. Yuk, Deva, Chelsea, sama Bambang. Tiga orang lagi nih, Deva, Chelsea, sama Bambang. Yang lain dulu ya. Oke, berarti pertemuan berikutnya nanti kita akan coba oke, Deva, sip. Bahas tentang sifat predikat. Oke, dan tapi ada pengumuman beberapa pengumuman di Bapak ya. Kita akhiri dulu codingnya ya untuk pelajaran hari ini.